Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir kembali, membawa segenap kehidupan kita kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita katakan, Yesus kami puja. Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, mau memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Raja dari segala raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum jauh melangkah dalam mengikuti ibadah ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini lagi, kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Namun sebelum kami beribadah kepadamu pada hari ini, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia hina berdosa, manusia yang memberontak, tidak setia, tidak taat kepadamu, melawan kehendak-Mu. Tahu yang benar namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami mistarget dari apa yang Tuhan kehendaki Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu pada hari ini. Dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, pimpinan kami, bawahan kami, suami istri anak-anak kami, siapapun yang Tuhan perkenankan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami. Terlebih dosa dan kesalahan, kejahatan yang kami lakukan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa, kesalahan yang kami akui secara jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh kami berdoa pada hari ini, mohon belas kasihan-Mu atas kami semuanya. Jangan biarkan kami hanyut dan larut dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepadamu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bahkan sudah dibayar lunas oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih. Biarlah Tuhan sendiri akan menilik hati kami. Apakah kami jujur tulus mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami bisa saja bersandiwara di hadapan sesama kami, di hadapan manusia. Tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir di dalam kehidupan kami. Oleh itu tidak ada dosa sekecil apapun juga yang tidak akan menyeret kami ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya tidak ada dosa sebesar apapun juga yang Tuhan Yesus tidak sanggup dan mampu untuk mengampuninya. Oleh itu kami berdoa pada hari ini, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa, kejahatan yang kami akui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari sama-sama kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, ikut di Kau saja Tuhan.
Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 106, ayat 1 sampai dengan 2, ayat 13 sampai dengan 33, dan ayat 48. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Tuhan di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan, dan kepada Harun, orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb, dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya, untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutuk di kemahnya, dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun, dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa, dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor, dan memakan kurban-kurban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu.
Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Terpujilah Tuhan, sesembahan Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin, Haleluya. Demikianlah Mazmur Tuhan, Haleluya, Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, Tuhan pimpin anakmu. Kami butuh pimpinan tangan Tuhan, agar kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus membantu kami, menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu. Lembutkan hati kami, sehingga hati kami bisa menerima firman-Mu, beri kekuatan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini saya kasih tema, wanita yang mempunyai iman berkualitas. Tuhan Yesus pergi ke situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini sebenarnya wilayah di luar Israel. Karena satu dan dua hal, Tuhan Yesus pergi menyingkir karena ancaman-ancaman, tekanan-tekanan yang dialami karena memberitakan firman Tuhan. Nah, kepergian senantiasa mempunyai dampak. Di mana saja dia hadir, di mana saja dia ada, selalu saja ada orang yang hadir untuk mendapatkan kelepasan, untuk mendapatkan pengampunan, untuk mendapatkan pertolongan. Jadi dia pergi bukan sembarang pergi, dia pergi bukan tujuan hanya sekedar refreshing, tapi di dalam rencana pemberitaan Injil Kerajaan Tuhan. Ketika tiba di daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Wanita ini di dalam bagian Injil lain dikatakan wanita Sirofenisia. Artinya dia bukan orang Israel, bukan keturunan Israel. Tapi pengakuannya di sini mengatakan, "Kasihanilah aku, Tuhan, anak Daud. Have compassion on me." Artinya, lihatlah saya, lihatlah hidupku ini yang sedang membutuhkan pertolongan oleh karena anak wanitaku yang kucintai dirasuk setan. Pertanyaannya jelas, permohonannya jelas, karena anakku perempuan karena sangat menderita. Jadi seorang ibu pasti mempunyai perasaan tidak nyaman, perasaan gelisah, perasaan takut. Itu sebabnya dia memohon supaya Tuhan Yesus memberikan anugerah, pertolongan, kelepasan. Karena dia tahu bahwa Tuhan punya kuasa atas segala kuasa. Ayat 23 dikatakan sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Tidak secara spontan memberikan jawaban, "Oke." Tapi dia diam. Tapi diamnya Tuhan Yesus bukan berarti tidak peduli. Nah ini, banyak orang diam tidak peduli. Tuhan Yesus diam bukan berarti tidak peduli. Nanti kita lihat ayat ini seterusnya, sebenarnya ada misi Tuhan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita Sirofenisia ini, wanita Kanaan ini. Bukan hanya Tuhan Yesus diam, tapi murid-murid datang dan minta kepada Yesus Kristus supaya
diusir. Harusnya murid-murid meminta Tuhan Yesus supaya segera menolong. Karena tadi sudah jelas informasinya. Anakku kerasukan setan sangat menderita. Jelas. Tapi para murid justru meminta kepada Tuhan Yesus suruh dia pergi. Ini sebuah realitas yang sering terjadi dalam hidup kita. Orang mau datang kepada Tuhan Yesus, justru orang-orang di sekitar Tuhan Yesus menghambat, menyuruh pergi, mengusir, membuli, menakut-nakuti, mengancam. Tapi wanita Kanaan ini luar biasa. Ayat 24, jawab Tuhan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perhatikan di sini. Wanita ini oleh karena imannya itu hebat, kebutuhannya supaya mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus, dia tidak kecewa, dia tidak marah, dia tidak sakit hati, dia tidak tersinggung, dia tidak pergi, dia tidak ngambek. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa banyak ketika kita mau datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada Dia yang kita butuhkan, Dia yang kita cari, Dia yang kita harapkan membantu, ada tantangan, ada pergumulan. Tadi di situ dikatakan Tuhan Yesus diam. Para murid menyuruh Tuhan Yesus mengusir dia. Tapi wanita ini justru dikatakan di situ mendekat. Nah, perhatikan. Ketika banyak tantangan dalam kita mengiring Tuhan Yesus, kita justru semakin mendekat. Bukannya menjauh, bukannya sakit hati, bukan menyalahkan orang, bukan cari kambing hitam. Di situ dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Coba, tadi dia tidak ada dikatakan menyembah, tapi di sini justru makin berlutut, makin merendahkan diri, makin mendekatkan diri kepada sumber kekuasaan, itulah Tuhan Yesus, untuk mendapatkan kelepasan dari anaknya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pengakuannya tetap sama, Tuhan. Menyembah dan berseru, "Tolonglah aku." Tetap pada permohonan pertama, "Tolonglah aku." Ayat 26, tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kalimat yang kadang-kadang susah kita pahami ya. Kenapa Tuhan Yesus sangat merendahkan wanita ini? Tidak pantas. Roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Nah, ini anjing rumahan, di mana dia mendapatkan remah-remah dari meja tuannya. Kita ingat ya kisah Lazarus dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Direndahkan bagi orang Israel, anjing binatang yang diharamkan. Ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Nah, kembali dia katakan, "Benar Tuhan." Hebat wanita ini, wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita yang luar biasa, boleh dikatakan demikian. Kitab suci mengatakan bahwa banyak sekali contoh-contoh wanita ditampilkan sebagai figur yang mempunyai keunggulan. Salah satunya wanita Kanaan ini. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Rendah hati dia. Yang pertama tadi Tuhan, yang kedua Tuhan, yang ketiga Tuhan. Pengakuannya tetap Tuhan Yesus. Tidak berubah. Dia tidak mundur selangkah pun. Dia katakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi dia sangat merendahkan dirinya. Dia justru
mengidentifikasi dirinya udah sama seperti anjing yang dekat meja tuannya untuk menantikan remah-remah. Artinya apa? Remah-remah yang kecil, potongan-potongan roti, butiran-butiran nasi pun layak aku dapatkan daripadamu dan pasti akan memberi jalan keluar bagi persoalan hidupku yang sangat berat. Ayat 28, maka kata Tuhan Yesus kepadanya, dan dia berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang dikehendakinya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan di sini. Akhirnya Tuhan Yesus memberikan jawaban, justru menempatkan perempuan ini pada posisi yang luar biasa. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata megale sunpistis. Jadi fall, kilofol, megafol. Jadi ini tingkatan. Kalau kita misalnya megang arus listrik 1 volt itu tidak masalah. Tapi kalau 20.000 volt tegangannya tinggi kita akan mati. Jadi justru Tuhan Yesus ingin memproklamasikan kualitas imannya. Jadi kalau imannya berkualitas maka dia akan menang terhadap segala tantangan yang datang dari manusia untuk menghampiri Tuhan Yesus guna membebaskan anaknya perempuan yang kerasukan setan. Luar biasa ya. Jadi seringkali kita kalau membaca kitab suci itu harus dengan teliti. Kalau kita baca dengan sepintas seolah-olah Tuhan Yesus kok melecehkan ya. Kok merendahkan ya. Kok tidak langsung menjawab ya. Justru di ayat 28 kitab suci mencatat kalimat yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu, megale sunpistis. Jadi ini bukan hanya lantai dasar level imannya, tapi udah paling tinggi. Jika kita ingin mengikut Tuhan Yesus, pasti banyak tantangan. Bisa jadi tantangan dari alam, bisa jadi tantangan dari manusia, bisa jadi dari orang-orang yang mengaku dekat dengan Tuhan Yesus, bisa jadi dari orang yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan, bisa jadi dari rohaniawan yang jubahnya putih bersih, tapi seringkali menyandung hidup kita, menghina kita, membuli kita. Tapi Bapak Ibu, kuatkan hati kita. Bagi kita yang mempunyai iman yang berkualitas unggul, tantangan itu justru menjadi nutrisi bagi jiwa kita, bagi mental kita, membuat kita makin bertumbuh. Bahkan Tuhan akhirnya memberikan pujian terhadap wanita Kanaan ini. Bukan dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi seorang wanita Kanaan. Mungkin sisa-sisa bangsa Kanaan yang tidak dimusnahkan oleh Yosua. Tapi dia memiliki iman yang berkualitas. Luar biasa. Begitu banyak orang-orang Kristen, nenek moyangnya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi belum pernah sekalipun membaca kitab suci. Tapi wanita ini luar biasa ya. Jadi jangan anggap remeh wanita yang memiliki iman berkualitas tinggi. Mau dihina, mau dicerca, mau dibuli, mau dilecehkan, mau direndahkan, tidak dipandang. Tapi imannya itu justru menjungkir balikkan orang-orang yang merendahkan dirinya. Kiranya kita pada hari ini boleh diberkati, boleh mendapatkan koreksi diri. Apakah iman kita sudah iman yang berkualitas tinggi? Tahan terhadap tantangan, godaan, cobaan, ancaman, kesulitan, penderitaan, penyakit. Dan pada akhirnya Tuhan katakan, besar imanmu. Sebuah proklamasi kepada orang-orang, kepada dunia, bahwa dia memiliki Tuhan Yesus yang menjaga, melindungi, melihara, dan menaungi. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan yang Maha Kuasa menaungi hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu menyapa kami semua hari ini, supaya kami terus meningkatkan kualitas iman kami. Sehingga kami memiliki kualitas iman yang tinggi, yang unggul, sehingga tantangan zaman bisa kami hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tidak mudah lagi kecewa, tidak mudah lagi tersinggung, tidak mudah lagi meninggalkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Tolonglah kami semua supaya Roh Kudus meneguhkan, Roh Kudus menumbuhkan, Roh Kudus terus mentransformasi kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, ku persembahkan hidupku. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami bisa hidup sampai hari ini di sini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ucapkan bagimu untuk kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau masih mau berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui firman Tuhan yang sudah dikabarkan, diberitakan, diseringkan, dibagikan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami menghidupinya, melakukannya dengan benar, dengan baik di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami hanya debu yang tiada nilai, tiada arti. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur juga untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan bagi-Mu. Biar kiranya nama Tuhan yang disenangkan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini juga Tuhan untuk abdi-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, melawat, memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayanannya. Tuhan buat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa hari ini untuk kami semua umat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu ini. Kiranya Tuhan menjamah, melawat hati kami semuanya, supaya kami juga diperbaharui dari hari ke hari, supaya hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berdampak guna bagi sesama kami, di mana Tuhan tempatkan, izinkan kami berada. Supaya di mana kami berada, kiranya kami boleh menghadirkan shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesejukan, ketentraman boleh dinikmati oleh orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi setiap kami semua yang telah Tuhan pilih, panggil, tetapkan untuk menjadi umat-Mu, menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berkati gereja ini, supaya terus bertumbuh secara kualitas dan kuantitasnya, dan terus berkembang di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sehingga gereja ini juga terus maju dan boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Dan di mana gereja ini berada, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi wilayah di mana gereja-Mu hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa khusus untuk seluruh pelayan Tuhan, abdi Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Beri kami hati yang takut akan Tuhan, beri kami komitmen, kesetiaan yang datang daripada-Mu. Mampukan kami untuk bekerja melayani dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh. Karena kami percaya kami bisa melayani bukan karena hebat mampunya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan bagi kami semuanya, sehingga kami bisa melayani umat-Mu di dalam dan melalui gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menopang, menolong seluruh umat-Mu yang Tuhan perkenankan untuk digembalakan. Biarlah kami gembalakan dengan penuh cinta kasih Tuhan, bukan untuk menindas mereka di dalam pelayanan ini. Olehnya kami berdoa Tuhan tolong kami, beri kami hati yang takut akan Tuhan, supaya kami dapat menata layani semua pelayanan ini dengan benar, dengan baik, dan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh pergumulan umat-Mu di gereja ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Di dalam pergumulan, pekerjaan, pelayanan, kebutuhan makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan bagi anak-anak-Mu, supaya apapun yang mereka butuhkan, dengan cara dan kerja Tuhan Engkau berikan tepat pada waktunya bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau topang tolong mereka. Buka jalan bagi mereka, buatkan jalan bagi mereka ketika usaha mereka mandek. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melawat dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sendirilah yang akan membuat semuanya menjadi berhasil dengan cara dan kerja Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Buat semuanya makin berhasil hari demi hari. Mendatangkan berkat melimpah, keuntungan melimpah
dan mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum bekerja. Tuhan juga berikan pekerjaan bagi mereka. Supaya dengan pekerjaan itu mereka boleh memuliakan Tuhan, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi saksi Kristus yang real di lingkungan di mana mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini juga untuk setiap keluarga rumah tangga gereja ini. Tuhan berkati. Supaya setiap kepala keluarga boleh menjadi imam atas keluarganya. Menyatakan shalom Tuhan di dalam keluarga mereka. Ada ketentraman, kedamaian, keharmonisan tercipta di dalam keluarga rumah tangga. Suami, istri, anak-anak. Biar kiranya mereka boleh menjadi representatif Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Melawat mereka, menolong mereka. Sehingga mereka juga boleh menjadi panutan, contoh teladan, garam dan terang di lingkungan di mana mereka hidup dan berada. Sehingga orang melihat, kagum dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sementara studi juga Tuhan berkati studi mereka. Berikan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah atas mereka semuanya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik. Tuhan Engkau topang tolong mereka. Jamah pulihkan sembuhkan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu bergumul sendirian. Yang ada di hospital, di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan penuh kuasa. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Engkau sanggup untuk melawat mereka yang berseru dan memohon kepadamu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di bawah naungan Presbyterian Evangelical ini Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Dimanapun berada, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Para pelayan Tuhan juga boleh dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Supaya semua pelayanan dilakukan. Bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergabung di bawah naungan gereja ini. Tuhan juga lawat berkati mereka. Jadikan mereka garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada. Sehingga nama Tuhan terus diberitakan, dikabarkan. Oleh karena mereka dipakai menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin dan berkati negeri kami yang kami cintai. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan beri mereka hikmat, kuasa yang datang dari Tuhan. Agar dapat memimpin negeri ini dalam keadilan dan juga kebersamaan. Supaya negeri ini terus maju berkembang. Oleh karena Tuhan berkenan atas bangsa kami. Jauhkan dari berbagai perpecahan yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari partai politik dan juga dari orang-orang yang ada di dalam negeri ini maupun dari luar negeri yang menginginkan, menghendaki negara ini boleh hancur lebur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri akan membentengi menjaga bangsa kami. Sehingga bangsa ini tetap utuh, maju berkembang menjadi negara maju di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Umat-Mu di gereja ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam setiap pergumulan yang tidak kami nyatakan, kami sampaikan. Tapi Tuhan sudah mengetahui semua yang telah kami pikirkan, kami rancangkan, yang kami alami pada saat ini. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu. Kami hanya bisa berseru dan memohon kepadamu. Dan kami mengimani bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Sehingga setiap persoalan di dalam hidup ini kami mampu lewati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pergumulan kami. Ini doa kami. Ini syafaat kami pada hari ini. Biarlah semua yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu pada hari ini. Kiranya tidak jadi menurut kehendak kami. Tetapi kehendak dan rencana Tuhan sajalah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Efesus pasal 3 ayat 17. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Banyak tantangan, rintangan, pergumulan yang akan kita hadapi. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai dan menguatkan Bapak Ibu dan saya. Jangan lupa lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada hari ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above